Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-6, Pindah ke Rumah Baru. Selamat mendengarkan. Keputusan Awan untuk pindah ke rumah pribadinya yang mendadak mengejutkan Ayah Ferry dan juga Ibu Sophie. Bagaimanapun juga Ayah Ferry masih belum percaya sepenuhnya untuk melepas Pelangi tinggal berdua dengan putranya. Takut jika Awan bertindak semaunya terhadap menantu kesayangannya. Kenapa tidak tinggal di sini saja? Kamu kan sering keluar kota. Pelangi nanti sendirian di rumah. Tidak apa-apa ya. Nanti kalau aku ada kerjaan di luar kota, Pelangi akan tinggal di sini. Jadi tidak akan sendirian. Ayah Ferry menghembuskan nafas panjang. Awan memang sangat keras kepala. Bila sudah berkata tidak, maka akan sulit untuk merubahnya. Ia menatap sang menantu yang duduk di hadapannya dengan kepala tertunduk. Sejak tadi belum ada kata yang terucap dari bibirnya. Pelangi, apa Awan memaksa kamu untuk pindah ke rumahnya? Pelangi dengan cepat menggeleng. Tidak, Ayah. Bukankah setiap pasangan yang membina rumah tangga itu ingin tinggal di rumah sendiri? Dengan tinggal berdua, kami akan belajar mandiri. Selain itu, akan ada kesempatan untuk lebih dekat. Sebuah jawaban yang membuat Awan bernapas lega. Setidaknya, jika Pelangi sendiri yang menginginkan, Ayah Ferry pasti tidak akan keberatan. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusan kalian. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Ucapnya seraya menatap sang pengantin baru itu. Awan, Pelangi adalah tanggung jawab kamu. Membahagiakan dan menafkahinya lahir batin adalah kewajibanmu. Awan mengangguk. Sementara Ibu Sophie tampak mengusap ujung matanya yang berair. Ini adalah kali pertama ia melepas putra kesayangannya. Sepanjang jalan tak ada pembicaraan antara Awan dan Pelangi. Jika Awan terfokus dengan jalanan di hadapannya, lain halnya dengan Pelangi yang menatap ke jendela. Jarak rumah Awan dengan rumah orang tuanya terbilang cukup jauh. Butuh 1 jam lebih perjalanan untuk tiba. Itu pun jika tidak sedang dalam keadaan macet. Aku mau beli makanan dulu. Kamu mau apa? Tanya Awan sesaat setelah memarkir mobil di depan sebuah restoran cepat saji. Terserah Mas saja. Awan memutar bola matanya setelah menutup pintu mobil. Ia mulai bosan mendengar kata terserah yang selalu diucapkan Pelangi saat ia menanyakan sesuatu. Tak berselang lama, Awan kembali dengan sebuah kantong besar. Ia letakkan di kursi belakang. Aku tidak tahu kamu suka apa, jadi aku beli beberapa menu makanan. Kenapa tidak masak sendiri saja? Mau masak apa? Di rumah belum ada apa-apa. Awan mulai melajukan mobil meninggalkan restoran favoritnya itu. Apa dekat sini ada swalayan? Tanya Pelangi seraya melirik ke kanan dan kiri jalan-jalan yang mereka lalui. Ada, di depan sana. Apa boleh kita mampir sebentar? Awan hanya menyahut dengan anggukan kepala. Kurang dari 5 menit mereka sudah tiba di depan sebuah swalayan. Awan hanya melirik Pelangi, tetapi tak berniat turun. Mau beli apa? Bahan makanan untuk di rumah. Oh, aku tunggu di sini. Pelangi melirik suaminya dengan ragu. Mas, boleh minta uangnya? Aku... Oh, sorry, lupa. Pria itu mengeluarkan dompet dari saku celana dan menyerahkan sebuah kartu. PIN-nya 070707. Pelangi meraih kartu pemberian suaminya, kemudian segera turun dari mobil. Awan terdiam menatap tubuh mungil yang sedang berjalan menuju pintu masuk swalayan. Hingga beberapa menit berlalu, Pelangi tak juga kembali. Sudah beberapa kali, pria itu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, seraya sesekali menatap ke arah sebuah pintu kaca otomatis. Ini perempuan kemana sih? Mulai gusar ia menunggu, hingga akhirnya memutuskan untuk menyusul istrinya. Awan berkeliling mencari keberadaan Pelangi, hingga menemukan istrinya itu sedang mengantri di kasir, sambil mengobrol dengan seorang pria. Bukan hanya itu, mereka terlihat sangat dekat. Bahkan Pelangi sempat mengusap bahu pria itu. Pantas aja lama, lagi ngobrol sama cowok. Ganjen. Gerutu Awan kesal.
Dengan wajah yang super masam, ia mendekati istrinya dan berdiri tepat di belakang. Beli apa sampai selama ini? Kehadiran Awan yang tiba-tiba mengejutkan Pelangi. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatap Awan. Terlihat heran karena Awan menyusulnya. Sementara Awan menatap dingin pria yang mengobrol dengan istrinya. Pelangi yang menyadari situasi langsung merangkul lengan suaminya, membuat Awan gelagapan. Mas, mungkin kamu lupa. Ini Zidan, adikku. Dia bekerja paruh waktu di sini dan ini hari pertamanya. Oh, adiknya. Gue pikir. Pajero Sport milik Awan memasuki gerbang sebuah rumah minimalis berlantai 2. Begitu mobil berhenti, pandangan Pelangi meneliti bangunan bercat kuning gading itu. Gelap dan kesunyian menyapa, sebab tak satu lampu pun menyala. Ayo masuk. Awan masuk lebih dulu dan menyalakan beberapa lampu di dalam rumah dan taman. Dari ambang pintu, Pelangi meneliti bagian dalam rumah itu. Setiap bagian tertata rapi dan menarik. Rumah itu juga tampak bersih dan terawat. Kesan pertama yang Pelangi temukan adalah indah dan unik. Tak heran, sebab suaminya adalah seorang arsitek. Tentunya Awan akan membuat sebuah hunian yang sangat nyaman dan sesuai seleranya. Pelangi baru melangkahkan kakinya setelah mengucapkan salam dan juga doa sebelum masuk rumah. Kamu baca mantra? Kok aku merinding mendengarnya? Protes Awan saat mendengar Pelangi bergumam-gumam di belakang punggungnya. Ia meletakkan 2 koper di dekat tangga. Satu miliknya dan satu milik Pelangi. Bukan mantra, Mas. Aku cuma baca doa memasuki rumah baru, supaya rumah ini membawa berkah untuk... Ucapan Pelangi terputus, bola matanya menatap lurus. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa membeku. Sebuah figura besar yang menggantung di dinding ruang tamu membuat dadanya terasa penuh sesak. Foto mesra Awan dengan seorang gadis cantik menjadi sambutan pertama bagi Pelangi di rumah itu. Waktu terasa terhenti bagi Pelangi. Tubuhnya membeku tetapi jantungnya semakin berpacu. Sambutan menyakitkan itu memaksa sepasang bola mata indahnya berair. Cemburu? Tentu saja. Istri mana yang akan tahan melihat kemesraan suaminya dengan wanita lain? Meskipun Pelangi tahu suaminya mencintai orang lain. Dan ia sadar sepenuhnya bahwa posisinya sebagai istri mungkin tak dianggap penting oleh Awan. Pelangi menarik nafas dalam demi meringankan sesak yang memenuhi dadanya. Itu foto Friska. Aku memajangnya sudah lama, sebelum tahu rencana ayah untuk menjodohkan kita. Pelangi hanya mengangguk tanpa kata. Bibirnya terkatup rapat demi menahan cairan bening yang menggenang di bola matanya, agar tak meleleh di pipi. Kita ke atas. Tanpa rasa bersalah, Awan membawa salah satu koper dan menaiki tangga menuju lantai atas. Pelangi dia membisu mengikutinya. Setibanya di lantai atas, pandangan Pelangi kembali berkeliling. Meskipun rumah itu belum pernah dihuni sebelumnya, namun terlihat sangat bersih, karena setiap hari Awan menugaskan seseorang untuk membersihkan rumahnya. Awan memasukkan koper miliknya ke kamar ujung, lalu kembali turun ke lantai bawah untuk mengambil koper milik Pelangi. Di rumah ini ada 2 kamar, kamarku yang di ujung itu. Awan menunjuk sebuah kamar. Dan kamar satunya boleh kamu tempati. Lagi-lagi Pelangi hanya menyahut dengan anggukan kepala. Awan baru saja membangun sebuah benteng pembatas di antara mereka, dengan tidur di kamar terpisah. Oh ya, aku sering keluar malam, jadi kalau aku pergi kunci saja pintu kamarmu. Iya, rasanya Pelangi sudah tidak tahan lagi. Jika tidak segera masuk ke kamar, mungkin ia akan menangis di hadapan Awan. Dan wanita itu benar-benar tak ingin terlihat menyedihkan di hadapan siapapun. Awan terdiam menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Sejak melihat foto di ruang tamu tadi, Pelangi banyak diam dan melamun. Apa ada yang salah? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Makan malam pun dilalui sepasang suami istri itu dengan saling diam. Awan begitu lahap dengan makanan kesukaannya, sementara Pelangi terlihat kurang bersemangat. Meskipun begitu, ia tetap menghabiskan makanan yang dituangnya ke dalam piring. Kenapa makannya sedikit? Awan membuka suara dengan ragu. Masih kenyang. Sebuah jawaban singkat yang membuat Awan meliriknya. Kamu tidak suka menunya? Suka, asal halal.
Semua makanan pasti enak rasanya. Ia meraih segelas air putih dan minum dengan 3 kali teguk. Awan sesekali mencuri pandang. Makan malam pun berlalu begitu saja. Setelahnya Pelangi membersihkan peralatan makan dalam diam. Tidak mudah baginya menjalani rumah tangga seperti ini. Ujian di awal pernikahannya terasa begitu berat. Untuk melangkah pun kakinya terasa lemas. Begitu akan keluar dari dapur, segalanya seperti berputar dalam pandangannya. Detik itu juga ia ambruk. Beruntung Awan dengan sigap menangkap tubuhnya, hingga kepalanya tak membentur lantai. Pelangi! Teriak Awan seraya menepuk wajah istrinya. Rasa khawatir seketika menjalar, melihat keringat membasahi kening dan juga wajah Pelangi yang mulai memucat. Bangun Pelangi! Pelangi! Bangun! Pelangi tak kunjung tersadar, sehingga pria itu memilih menggendongnya ke kamar. Dengan cepat ia membaringkan istrinya dan menyalakan pendingin ruangan. Pelangi! Awan kembali menepuk pipi dengan lembut. Namun, segala usahanya untuk membangunkannya tak membuahkan hasil, sehingga Awan semakin panik. Bangun Pelangi! Awan membolak-balikan tubuhnya di ranjang empuknya. Entah mengapa, ia tidak dapat memejamkan mata. Wajah murung Pelangi terus terbayang dalam benaknya. Terlebih tadi istrinya itu sempat pingsan dan baru terbangun 1 jam kemudian. Setelah Awan mengoles minyak kayu putih di hidung. Aku tidak apa-apa, kembali saja ke kamarmu. Ucapan Pelangi tadi masih melekat dalam ingatannya. Si Pelangi kan sudah tahu tentang gue sama Priska. Seharusnya tidak ada masalah apapun kan? Apa dia pingsan karena habis melihat foto itu? Kayaknya bukan deh. Pelangi pasti cuma capek. Matanya terpejam. Pria itu berulang-ulang meyakinkan dirinya dalam hati bahwa Pelangi pingsan hanya karena kelelahan setelah pernikahan mereka, bukan karena melihat foto mesranya dengan wanita lain. Sial! Awan duduk bersandar seraya menghela nafas frustasi, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun matanya seakan enggan terpejam. Ada kekosongan yang terasa begitu nyata dalam hatinya. Pria itu pun bangkit dan segera turun ke lantai bawah. Tubuh tingginya berdiri tepat di depan sebuah figura berukuran besar di ruang tamu. Dengan wanita di dalam foto itulah ia pernah membangun harapan besar akan menjalani hari-harinya. Namun, Priska pergi sebelum Awan mampu meyakinkan sang ayah. Pelangi masih tertidur ketika sayup-sayup terdengar azan subuh berkumandang. Kelopak matanya perlahan terbuka. Selepas menjalankan sholat subuh, ia menuju dapur. Ketika menuruni tangga, nafasnya terasa berat. Demi apapun, ia tak akan sanggup jika harus melihat lagi foto kemesraan suaminya dengan wanita lain. Sayangnya, tangga tepat berhadapan dengan ruang tamu, sehingga untuk pergi ke dapur, mau tidak mau Pelangi harus melewati ruang tamu. Tutup mata dan hati saja Pelangi. Ia berusaha untuk tak melihat, namun tetap saja dinding ruang tamu seperti memiliki magnet yang harus menariknya. Alhasil kepalanya menoleh tanpa sadar, meski matanya seketika terpejam rapat. Wanita itu pun tersadar dengan bola mata yang membulat. Foto Awan dan kekasihnya yang semalam terpajang di sana sudah tak terlihat. Kemana fotonya? Gumam Pelangi. Aku buang. Suara Awan yang tiba-tiba terdengar dari belakang mengagetkannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.